Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Ini terdengar jelas enggak? Kurang jelas ya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, malam ini kita ingin membedah surat Al-Fatihah. Merupakan salah satu surat yang paling populer karena surat ini dibaca di dalam sholat. Karena surat Al-Fatihah ini selalu dibaca ketika kita mendoakan teman-teman kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Selalu Fatihah kita baca sehari-hari, minimal sehari 17 kali, yaitu Isya 4 kali, subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, itu minimal 17 kali. Akan tetapi orang membaca Fatihah ini tidak seragam ya bacaannya. Mengapa demikian? Ya, sebabnya ya banyak hal yang menentukan, tetapi yang jelas bahwa orang membaca Fatihah, saya melihat sendiri, mendengar sendiri, bukan hanya di Indramayu tapi sealam dunia. Saya mendengar orang baca Fatihah sealam dunia. Dari cara baca Fatihah yang masih dipengaruhi dengan langgam lokal, yaitu Alhamdulillahirabbil ngalamin, Ar-Rahman Ar-Rahim sampai walab bedolin. Ada yang walab bedolin, ada yang walab bolin, ada yang walad dolin, macam-macam lah. Itu tidak akan kita bahas, itu jelas karena pembawaan ya langgam masing-masing. Yang ingin saya lihat adalah yang bacaannya yang fasih, makharij hurufnya juga betul semuanya. Yang saya lihat bukan hanya di Indramayu tapi sampai di negeri Belanda, di Inggris, di Afrika Utara, di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, dan seterusnya. Itu masih banyak sekali orang yang membaca Fatihah itu dipotong-potong. Seperti ini mereka membaca itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandeg ya. Ar-Rahmanir-Rahim, mandeg lagi. Maliki yaumiddin, mandeg lagi. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampir yang baca dipotong-potong itu di negara-negara Islam, bahkan di pusat Islam sendiri di Mekah ya bacanya begitu. Ya betul nggak? Ya dulu kita waktu masih pakai parabola itu yang bisa live langsung itu sholat tarawih itu kan. Jadi bacanya begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Terus begitu waladdallin amin. Memperhatikan nggak? Di Mekah loh amin. Padahal yang betul amin. Isim fi'il amar. Yang mananya istajib doa anak. Kabulkan doa kami. Orang Arabnya sendiri tidak bisa membedakan antara amin dengan amin. Kalau amin itu orang yang dipercaya, seperti julukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad al-Amin. Kalau itu amin, isim fi'il amar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa tanda-tanda baca yang di dalam Al-Fatihah kok tidak dihormati? Sesungguhnya masih dipakai enggak ini tanda baca nih? Artinya kita baca Al-Quran itu harus menghormati tanda-tanda baca. Memang iya, tanda baca, harokat, titik dan sebagainya itu tidak langsung dari Allah, dari langit kepada Kanjeng Nabi, ya, tetapi karya, hasil karya, pemikiran, ilmu pengetahuan yang berkembang setelah itu. Yang dulu antara ba dan ta, ba, ta, sa, ya, na, ba, ta, sa, ya, na, gambar jukung itu nggak ada titiknya. Seperti kita antara dan bisa dibaca dibaca itu bisa dibaca ba, bisa baca ta, nggak ada titiknya. Para ulama setelah itu yang menambah titik-titik itu. Kalau titiknya di bawah jukung dibaca ba. Kalau titiknya 2 di bawah ya. Kalau 1 di atas na. Kalau 2 di atas ta. Kalau 3 di atas ya, kan sa, kan begitu. Kan seperti itu. Kemudian harokat juga nggak ada. Jadi kalau tidak ada harokatnya, wa ilaihi tarja'un bisa. Atau wa ilaihi turja'un bisa. Karena nggak ada harokatnya. Nah, menghindari supaya jangan sampai salah baca, para ulama khususnya di bidang ilmu tajwid dan qiraat, mereka menggali, mempelajari, meneliti, memutuskan ya sampai mushaf seperti sekarang kita terima ini. Termasuk harokat-harokatnya. Di dalam harokatnya juga terjadi banyak perbedaan. Di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin. Yang tulisannya mim, lam dan kaf. Nah, kalau yang dibaca panjang maliki harokatnya berdiri. Jadi bacanya maliki sebagai pengganti alif. Nah, kita jangan menulis Al-Fatihah mim, alif, lam, kaf. Nggak boleh, tetap aja mim, lam, kaf, nggak ada alifnya. Tetapi harokatnya yang berdiri. Begitu telitinya mereka itu mentranskripkan Al-Quran supaya menghindari jangan sampai ada salah baca.
Jadi artinya tanda-tanda baca itu semestinya dihormati dong. Betul nggak? Nah, tetapi ternyata nggak juga. Tetapi saya tidak menyalahkan, tanda kutip saya tidak menyalahkan karena saya menghindari diri dari menyalahkan siapapun. Tetapi boleh saya bertanya kan? Jadi saya sebatas bertanya mengapa tidak dihormati, tapi tidak menyalahkan. Silakan Anda yang menjawab. Nah, ini yang sangat jelas sekali bahwa setelah Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat. Ada tanda di atas ayat itu lam alif. Silakan dilihat Al-Qur'annya. Lam alif ini artinya alamatul waqfil mamnu. Tanda tidak boleh berhenti. Silakan dilihat lagi Al-Qur'annya. Ar-Rahmanir Rahim. Juga sama, ada lam alif, maknanya la. No. Ya, tidak boleh berhenti. Setelah Ar-Rahmanir Rahim terus Maliki Yaumiddin ada tulisan qala. Ya, kan gitu. Artinya tanda bahwa sebaiknya berhenti. Tetapi kalau dibaca langsung boleh. Yang lebih baik berhenti, tapi tidak mengapa kalau dibaca langsung. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu. Boleh. Malik Yaumiddin berhenti, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus qala lagi. Artinya berhenti lebih bagus, tapi kalau langsung boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini sering saya baca lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nih. Bukan nasta'in nih, tapi nasta'inu. Kenapa? Nggak ada fi'il mudhari majrur tuh. Nggak ada nasta'in itu, nggak ada. Adanya nasta'inu di suratul mustaqim. Nah, itu macam itu. Lalu apa alasan para ulama memberi tanda lam alif? Tidak boleh dipenggal. Ini sebabnya karena antara sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf tidak boleh dipenggal karena akan mengganggu makna. Bisa dipahami nggak? Bisa dirasakan nggak? Contohnya gini. Hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Paham kan? Nah, kalau saya potong antara sifat dan mausuf. Hari ini saya melihat gadis cantik. Hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Enak nggak? Enak nggak? Saya ulangi lagi. Hari ini saya melihat gadis mandeg cantik sedang makan bakso di depan rumah, kan burak santak, kacau maknanya. Nah, begitu juga antara Alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh mandeg. Ar-Rahmanir Rahim langsung. Malik Yaumiddin juga langsung. Jadi berhenti di situ. Kemudian lanjut lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ. Nah, baru ihdinas siratal mustaqim sampai walad dodin juga nyambung semuanya. Jadi ada 3 bagian. Ini mah nurut silakan, enggak juga silakan, saya tidak menyalahkan. Cuma ya kalau Anda bawa mobil, kalau tanda S strip, boleh gak di situ stop? Mau stop silakan aja. Paling-paling diperipit. Ya kan begitu. Tanda P strip. Mau berhenti di situ, mau parkir di situ, ya silakan aja. Saya tidak akan, saya bukan polisi kok, itu aja. Nah,
Tetapi dalam Al-Fatihah ini bisa saja kita berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Nah, kalau sudah berhenti berarti titik kan. Kalau sudah titik akhirnya kalimat baru namanya istinaf. Kalau istinaf yaqtadil rafa, harus rafa. Jadi Ar-Rahmanu Rahimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur. Berhenti lagi boleh. Maliku yaumiddin. Kenapa demikian? Karena nanti Ar-Rahmanu itu menjadi khobar. Limubtada'in mahdhuf. Takdiruhu huwa. Jadi huwa mubtada, Ar-Rahman menjadi khobar. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jarin, tetap sifatu lafzul jalalah. Gitu. Maliku juga sama, huwa malik yaumiddin. Ya. Khabarun li mubtada'in mahdhuf takdiru huwa. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli jarin juga. Yaitu sifatun li lafzul jalalah. Alhamdulillahi lafzul jalalah majrurun bilam. Ya, maka sifatnya juga majrur. Atau juga bisa Ar-Rahman Ar-Rahima. Jadi maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf. A'ni Ar-Rahmana. A'ni Malika Yaumiddin. Saya kira semacam itu. Jadi sebaiknya, tapi saya tidak menyalahkan bahwa dibacanya langsung seperti itu. Nah, ini perlu dihayati karena memenggal kalimat itu tidak boleh ketika itu merupakan satu balungan kalimat tuh menjadi kalimat utama ya. Ya, mubtada khobar fi'il fa'il. Ya kan begitu, sifat mausuf mustasana minhu itu nggak boleh dipotong karena akan merubah makna. Nah, antara mustasna dan mustasna minhu. Seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Boleh gak berhenti situ? Nggak boleh. Lihat ada tanda lam alif. Kenapa di sini dihormati, di Fatihah tidak dihormati? Kenapa? Apa bedanya? Sama kok. Ini mustasna minhu. Kecuali sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali jangan kerugian mandang terus. Nah, kecualinya misal antara fi'il fa'il, antara yang paling banyak yang tanda lam alif itu dan suratnya panjang-panjang itu di surat Al-Waqiah. Maka diperhatikan itu panjang banget sampai napasnya kadang-kadang nggak mentok. Nah, kalau napas kita nggak nyampe, silakan berhenti, tapi lalu diulang lagi satu kalimat sebelumnya itu. Seperti innal insana lafi khusrin illa mandeg. Ulang lagi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian lagi, mana yang bagus? Apa maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin? Maknanya maliki itu pemilik. Kalau maliki itu malikun, itu raja. Kalau malikun pemilik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau di sini panjang ya? Maliki. Nah, kalau di negara lain maliki yaumiddin. Nah, hampir-hampir mirip. Tuhan pemilik hari akhirat. Tuhan menjadi raja di hari akhirat. Hebat mana pemilik dengan raja?
raja lebih hebat dalam penampilan. Dalam artian bahwa dia terhormat, ya kan gitu, memimpin, mengatur, ya. Tetapi dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap negaranya yang sudah dimiliki oleh orang-orang. Begini, saya raja. Ini majelis dikirnya Jaul. Saya raja. Tapi saya nggak bisa berbuat sewenang-wenang ini. Ada pemiliknya. Siapa yang berhak untuk merubah bangunannya, mengganti gentengnya dengan multi roof? Ya pemilik. Saya punya gelas ini, terserah saya mau dibanting, mau disimpan, mau dipakai, terserah saya. Saya pemilik, berkuasa mutlak untuk memperlakukan apapun yang saya miliki. Raja nggak bisa ngambil sembarangan nih. Jadi bolak-balik ada sisi apa namanya saling melengkapi. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa sifat kepemilikan Tuhan ini sudah tercover sebetulnya. Coba kita perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki, bukan pemilik, tuan, majikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik dari Rabbil alamin sudah memiliki semuanya. Jadi kalau kita berpikir dengan variasi yang lengkap, ya sebetulnya ya maliki. Tapi ya sudahlah karena kita apa namanya sudah mengikuti mazhab Syafi'i, ya udah kita baca maliki, nggak ada masalah dipanjangkan. Kemudian ini pernak-perniknya dulu. Ternyata di Mekah orang sholat itu ketika baca Fatihah tidak dibaca basmalahnya. Begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dibaca basmalahnya. Kalau di sini dibaca enggak? Yang benar mana? Yang benar mana? Ini adalah perbedaan tinjauan. Kalau kita bermadzhab Syafi'i itu kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama, bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Jadi Fatihah itu bagian dari basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin yang kedua. Tetapi mazhab Maliki yang dipakai di Saudi Arabia itu basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ya tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga ada lagi mazhab Hambali yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah dibaca hanya dibacanya perlahan. Jadi begitu Allahu Akbar pelan-pelan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru Alhamdulillahnya dengan suara keras. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian, jadi itu sudah bervariasi. Nabi Muhammad sendiri sholatnya baca basmalah nggak ya? Nggak tahu. Saya tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi baca atau tidak. Sehingga mengakibatkan para ulama berbeda pendapat dan mereka juga tidak punya petunjuk yang pasti. Kalau ada petunjuk pasti tentu tidak akan berbeda dong. Betul enggak? Berarti selama sekian puluh tahun, setelah 80 tahun Nabi meninggal dunia,
Tidak ada petunjuk yang pasti Nabi baca basmalah atau tidak. Akibatnya masing-masing ulama berijtihad. Ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang dibacanya pelan-pelan. Nah, alasan yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian Fatihah, alasannya apa? Alasannya basmalah itu hanya sebagai pendahuluan, bukan bagian Al-Fatihah. Kita mau minum juga baca bismillah kok, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillah bagian dari air? Ya tidak. Kita mau makan juga bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengerjakan pekerjaan yang baik juga baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah adalah bukan bagian Al-Fatihah yang semacam itu. Buktinya mana? Ada di salah satu surat yang ada basmalahnya. Surat apa tuh? Surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ya. Itu nggak ada basmalahnya kan. Berarti nah itu yang jadi persoalan, jadi pertengkaran antara basmalah bagian Fatihah tidak, ternyata ada surat yang tidak ada basmalahnya. Kalau begitu surat At-Taubah basmalah bukan bagian dari surat At-Taubah, tapi di Fatihah termasuk. Nah itulah, ya udahlah mereka bertengkar sendiri, silakan. Saya tidak menyalahkan yang manapun juga kan gitu. Nah, oke. Selanjutnya bahwa kita ini dari sejak kecil sudah diajari mulai madrasah ibtidaiyah. Kalau mau makan disuruh baca bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Mau berkendara bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua pekerjaan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa saja pekerjaan yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim sama dengan kuda yang buntutnya dipotong. Artinya Pak, buntut itu nggak penting banget sih, ya kan? Tetapi akan menentukan harga. Kuda balap juara lomba yang memenangkan berkali-kali harganya 1 miliar. Tetapi ketika buntutnya dipotong, harganya berapa? 100 juta. Enggak 1 miliar. Tapi kan larinya masih kenceng juga kan, yang gak ada urusan. Saya kalau kuda nggak ada buntutnya nggak pantas. Ya, buntung nggak ada buntutnya. Ya, dia udah buntung. Larinya kenceng. Kok kenapa jadi 100 juta harganya? Dari 1 miliar. Buntut berapa sih? Memang iya buntut memang ada harganya. Tetapi pantas nggak? Nggak pantas. Dan harganya menjadi murah. Itulah makanya kita mulai apa saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian, maksudnya apa bismillahirrahmanirrahim itu? Nah, di sini yang kita mulai pembahasan Al-Fatihah itu bahwa sementara kita melihat bahwa makna bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada lagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang dan, ada yang lagi, nggak tahu lagi mancing barangkali. Ya lagi mancing, ya nggak tahu lagi itu apa lagi mandi, lagi minum, lagi mancing.
di sini yang jadi persoalan adalah apa kaitannya saya minum kemudian dengan nama Allah. Mungkin ini ketergesahan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, karena bi di sini harfu jarrin memang yang paling populer, yang sehari-hari kita dengar dalam percakapan, bahwa ba itu maknanya dengan. Jadi bismillah dengan nama Allah, bi dengan isim nama Allah, dengan nama Allah. Situ persoalannya dengan. Ya mungkin tidak bisa disalahkan juga ya, karena mereka juga yang menerjemahkan itu 11 orang profesor, para ulama besar di Indonesia, para profesor semuanya. Tapi profesor di bidang ilmu fikih, fuqaha, di bidang hukum, bukan profesor di bidang linguistik, bukan profesor nahu, bukan profesor sorok. Mungkin awalnya bismillah dengan nama Allah. Di dalam bahasa Jawa di pesantren-pesantren memaknai bismillahirrahmanirrahim itu, bismillah ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Mungkin dari situ awalnya menjadi dengan nama Allah. Tetapi kita mesti tahu bahwa alba harfu jarrin itu dalam bahasa Arab pernah saya hitung sekitar 36 makna. Ya, tidak saya bahas seluruhnya. Sebagai contoh saja, ada namanya ba itu ba zaidah, sebagai pemanis kata. Tidak bisa diterjemahkan. Seperti wakafa billahi syahidan. Wakafa billahi syahida. Sebetulnya kalau dibuang juga tidak merubah arti. Kafallahu syahidan. Wa kafallahu syahidan. Banyak dibuang, nggak berubah maknanya. Tapi tidak cantik jadinya. Iya. Jadi bahasa Indonesianya apa? Ya cukup Allah sebagai saksi. Artinya ketika kita berbuat baik, jangan dimunculkan ingin dilihat orang. Itu riya. Sudah yakinlah Allah menyaksikan kok kebaikan kamu. Kenapa kamu tidak mencukupkan biar Allah yang menyaksikan? Kenapa mesti harus dilihat orang lain? Apa enggak cukup? Nah, itulah makanya wakafa billahi syahidah. Namanya ba zaidah. Kemudian ba juga bermakna qasam, sebagai huruf sumpah. Bukan dengan maknanya, tapi demi. Billahi sama dengan wallahi. Billahi bukan dengan Allah, tapi demi Allah kata sumpah. Ada lagi ba sababiyah. Ana mawjudun huna biwujudika. Aku ada di sini disebabkan karena ada kamu. Ba-nya namanya ba sababiyah dan banyak sekali. Nah, ada lagi ba-nya namanya ba isti'anah. Ba isti'anah itu maknanya dengan, yang dengan nama Allah itu namanya dengan ba isti'anah. Hanya saja ba isti'anah ini masuknya pada isim alat. Saya
motong ayam dengan pisau. Zabahtud dajajata bisikin. Saya motong ayam dengan pisau. Doroba Zaidun Amron bil asa. Zaid mukul Umar dengan tongkat. Jadi ba itu maknanya dengan, namanya isti'anah, masuk pada alat. Mohon izin bertanya Buya. Ya. Mungkin rekan-rekan sudah paham mungkin, tapi saya masih mengganjal ini Buya. Maka silakan Tentang pujian. sampai yakin betul ya. Jujur dalam keseharian, baik di rumah atau dalam pergaulan, apalagi dalam bekerja, kita butuh namanya pujian, karena kadang kita semangat kalau dipuji itu. Iya, iya. Nah sekarang hari ini saya baru menyadari, Pak. Memang dari dulu arti alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Iya. Nah hari ini dibuka bahwa baik itu penghargaan, reward, hadiah, itu semuanya milik Allah. Iya. Jadi jangan-jangan nanti, wah saya ini jadi malesan ini bekerjanya nih Bu ya nih. Karena wah saya nggak perlu dipuji nih. Jadi istilahnya kita butuh di alam dipuji. Bagaimana kaitannya dengan dunia kerja Bu ya? Apakah saya masih perlu mendapatkan pujian sementara semua pujian itu milik Allah? Itu aja intinya Bu ya. Terima kasih. Oke. Ini perlu saya jelaskan. Saya mengatakan kamu jangan terlalu banyak berharap disanjung orang. Jangan kepengen di alam-alam. Jangan kepengen dihormati. Saya tidak melarang Anda menyanjung orang. Paham nggak? Malah justru saya ini kalau ada orang berbuat baik, saya paling dulu yang menyampaikan penghargaan. Tapi kalau ada orang berbuat yang tidak baik, saya memilih pura-pura tidak tahu. Paham nggak? Saya sebagai pimpinan perusahaan, ya sudah barang tentu bukan hanya sekedar sanjungan, penghargaan, tapi juga ada reward, ada bonus, ya kan? THR-nya saya kasih bedakan, kenaikan pangkatnya saya percepat promosikan, itu kewajiban saya. Ya harus begitu, masa tidak? Man lam yaskurinnas lam yaskurillah. Kalau kita tidak bisa menghormati orang, berarti tidak menghormati Tuhan dong. Kalau kita tidak berterima kasih kepada sesama manusia, kepada orang tua, ya berarti bagaimana bisa bersyukur sama Allah? Anishkurli wal walidaika ilayal masir. Tetapi artinya ketika kita ditolong orang, dibantu orang, itu hakikatnya dari Allah. Tapi dia kan sebagai wasito, sebagai perantara, sebagai mediator, harus kita hargai dong. Sekalipun pembantumu yang dibayar tiap bulan 3 juta, ketika dia naruh gelas di depan kita, bilang terima kasih dong. Ada nggak di sini majikan berterima kasih kepada babunya? Ini kan persoalan. Dengan sanjungan itu diharapkan akan meningkatkan etos kerja. Ya, dengan reward itu bisa meningkatkan produktivitas mereka. Semakin bersemangat karena dihargai. Kenapa tukang-tukang saya yang saya bayar lebih kecil daripada kerja di luar? Di luar 100 sehari, kita 80 waktu dulu tuh. Banyak yang bujuk, yuk kerja sama saya aja, nggak mau. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman kerja sama saya. Jadi nanti kesejahteraan itu bukan hanya gajinya gede, tapi penghargaan, penghormatan, kasih sayang, dihargai.
Apa artinya gaji 100.000 sehari tapi dicaci maki? Tapi saya bilang dulu saya hormati. Anaknya sunatan saya datang ngamplopin. Ya kan yang sakit ya saya. Itu kan sudah, itu kalau urusan itu di setiap pabrik perusahaan besar itu ada bagian apa namanya, ada psikolognya dan segala macamnya. Itu sudah ilmiah itu ceritanya dan itu tidak menyalahi. Ya. Seorang tetapi kita bereksperimen nih. Anda punya 2 anak. Yang satu sanjung lah, bocah bagus, sudah gemblong, bocah molek, bocah pintar, dia sanjung. Yang satu dipres nih, ya kan, tak bok lah salah gitu. Yang bakal jadi yang mana kira-kira? Beda, iya, secara proporsional aja lah, ya kan gitu. Kalau anak itu apa namanya ranking 1 kita sanjung. Dengan sengaja saya bercerita kepada tamu-tamu saya, nih Mbak, anak saya ranking 1. Itu akan mendorong dia lebih bersemangat bekerja lagi. Memang pada usia kita anak kecil, itulah secara naluri ya, insting bawaan, memang akan lebih bersemangat ketika mendapat sanjungan. Iya dong. Kita sendiri juga sama. Penyakit ria itu kok sebetulnya bersembunyi di bawah ingin disanjung. Sodako itu hari Jumat ngasih bantuan masjid 50 juta. Kenapa nggak ngasih ke panitianya aja, mintanya di masjid sebelum khutbah Jumat? Supaya banyak yang tepuk tangan, betul nggak? Ternyata tepuk tangan pramuka. Prok, kurang ajar gitu. Ini terakhir kali aku nyumbang, kecewa kan seperti itu. Itu ada dalam diri kita. Ya cobalah lawan lah itu. Coba dilawan, jangan kau turut semacam itu. Ya, saya jujur, keinginan semacam itu masih muncul, tapi saya lawan. Itu aja persoalannya. Jadi bukan berarti kita sudah bersahabat, tidak bersahabat ya. Kita terus berjuang sehari-hari. Ketika ada kesadaran kepada disanjung, kalau engkau menyanjungku gantong segala macam, saya ini apanya bisanya? Saya ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wala quwata. Nah, saya yang meyakini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Lalu ada orang menyanjung saya, atas dasar apa saya bergembira? Semuanya pemberian Allah. Tangan dapat bikinnya Allah, kaki bikinnya Allah, otak bikinnya Allah, rezeki pemberian Allah. Betul nggak? Semuanya dari Allah. Lalu atas dasar apa saya harus bergembira? Tapi juga saya sadar masih sering muncul rasa sanjung tuh. Iya, tapi kan ditekan, ngapain lu senang-senang? Lu siapa sebetulnya? Nah, kesadaran yang semacam itu jangan sampai lengah ya, terus kita rawat. Percayalah, nanti Anda akan merasakan satu kenyamanan hidup. Ya, nggak lagi marah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah nggak ada takutnya, udah nggak ada kecewanya. Enak nggak? Orang kalau kecewa, sakit hati, itu siksa batin lah. Makan nggak enak, tidur susah, percaya nggak? Badan morek kabeh. Iya, kuping batin grebeg, kepala nyut-nyutan, iya, jantung berdebar-debar. Dan itu menjadi mudah kemasukan virus corona dan bisa kena. Orang yang hatinya damai itu punya kekebalan tubuh yang luar biasa. Percaya nggak? Kamu lagi sedih, pulang kena hujan, kena pilek. Kamu sedang senang kena hujan, pilek enggak? Enggak. Nah itu persoalannya. Ya,
Jadi jangan kau siksa dirimu sendiri. Terus hakikatnya kita kupas sekarang. Di Sanjung seneng ya? Ning leban di seneng ya? Anda seneng di Sanjung? Coba uraikan kepada saya secara substansial di mana letak kegembiraanmu ketika di Sanjung. Apa hidungnya pating kerengob? Nggak jelas. Itu hanya fata morgana sebetulnya. Hakikatnya nggak ada. Orang kalau sudah gila hormat di Sanjung keluar semua duitnya tuh. Makanya kalau ada orang gila hormat, hormatilah dia setinggi-tingginya biar keluar duitnya. ilmu tinggi nih. Tapi jangan berlebihan, keterlaluan sehingga dia sadar. Iya dong. Sanjunglah, yang penting asal ada dasarnya. Sekecil apapun sanjunglah. Jangan ngarang, nanti dia sadar. Pak Haji, sedesa ini nggak ada yang hebatnya kayak Pak Haji. Waduh, semua orang ditolong semuanya. Sehingga kalau saya tidak nolong Pak Haji, kalau saya tidak minta tolong Pak Haji, mau minta tolong pada siapa lagi? Waduh, munculakan gitu. Pira. Iya kan gitu. Ya Allah. Nyumbang Pak Haji 500.000. Ya Allah, Pak Haji, Masya Allah. Saya doakan banyak rezekinya Pak Haji. 500.000 kan 1 kintal. 1 kintal kan menjemur punggung di matahari berhari-hari. Sanjung lah, ada, jangan ngarang ya. Nanti dia ketahuan, ngolos ya. Itu. Jadi artinya tidak ada masalah. Kita menyanjung, tapi juga ada ketulusan dalam diri kita sebagai apresiasi. Sebab bagaimanapun juga standar umum saja hampir semua orang, kecuali beberapa orang ya, hampir semua orang itu merasa senang disanjung. Betul nggak? Kalau Anda sekedar senangnya biasa, Anda menjadi normal. Tapi kalau berlebih-lebihan, sudah namanya gila hormat. Begitu kira-kira. Oke. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang perlu dipertanyakan? Silakan Pak Sofian Hadi. Identik sekali ucapan kalimat alhamdulillah itu dengan kalau kita dapat rezeki. Ternyata setelah mendengarkan Buya, kok beda ya antara terima kasih dengan memuji. Padahal itu identik sekali dengan kita dikasih rezeki pasti bilang alhamdulillah. Mohon pencerahannya Buya. Alhamdulillah itu adalah ucapan formalitas sosial dalam masyarakat Islam. Seperti assalamualaikum itu adalah sapaan sehari-hari yang intinya semoga Anda dalam keadaan selamat. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum moga tetap ingatase panjenengan. Jadi assalamualaikum itu adalah ucapan sehari-hari ketika bertemu, ketika berpisah, yang isinya doa semoga Anda dalam keadaan selamat, menggantikan ucapan-ucapan pada zaman jahiliyah. Kalau pagi bilangnya im sobahan, selamat pagi. Yang selamat paginya kiranya beli. Selamat siang, yang selamat siangnya, kamunya mah enggak. Kalau assalamualaikum, semoga engkau dalam keadaan selamat, menggantikan. Nah, kemudian ketika menyatakan kegembiraan mendapatkan rezeki, kita mengatakannya alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir doa mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini atau wasyukrulillah ya, itu kita ucapkan, kita bahasa Indonesianya namanya terima kasih.
bahasa Inggrisnya thanks a lot atau thank you very much, dalam bahasa Prancisnya merci beaucoup dan sebagainya. Itu ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kepada Tuhan itu mengatakan alhamdulillah, segala puji aku selalu memujimu. Itu saja persoalannya. Nah, sebetulnya kalau kita ini senang memuji Allah karena dapat rezeki, semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Dan etika atau budi pekerti kita tanamkan sejak kecil. Sebetulnya kita punya nilai-nilai moral tentang etika dan sebagainya yang sengaja kita wariskan kepada anak-anak kita, kiai kepada santrinya, guru kepada muridnya, sehari-hari sebetulnya. Ketika ada tamu terus ngasih uang kepada anak saya, dia ambil, disemprot uangnya, terus dia lari. Saya panggil, sini dulu, ada sini dulu. Apa itu? Uang. Dari mana? Dari tamu. Begitu caranya. Bilang apa? Ya, makasih. Nah, gitu anak abah itu. Sehari-hari saya menanamkan anak saya untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Nah, kamunya sendiri setiap hari dapat nikmat Allah, nggak ada alhamdulillahnya, gimana sih? Malah kau klaim ini dapat jerih payahku. Kan gila semua itu. Aku punya sawah 40 hektar, ini adalah hasil banting tulang peras keringat. 20 tahun mangan karo ndas petek bagi kita kan. Sama sekali tidak ada bilang, ya Allah terima kasih. Kenapa? Ya, sebabnya engkau tidak bersyukur pada Allah karena kamu tidak merasa diberi. Sebabnya tidak merasa diberi karena engkau merasa berusaha. Itu penyakitnya. Banting tulang peres keringat. Apa hubungannya rezekimu dengan keringatmu? Ada nggak hubungan kausalitas, sabab musabab? Kalau memang iya, kenapa tukang sekop pasir di Tasmaya yang tiap hari berkeringat nggak ada yang kaya? Kenapa? Sing limbang-limbung bae sugih, ana boleh. Iya. Bapaknya mati dapat warisan 80 hektar. Padahal dia tiap hari main-main aja ngadu jago. Ada nggak? Iya salahnya. Jadi nggak ada hubungannya. Sebetulnya mah itu adalah pemalsuan dari setan lah, katakan saja. Tapi kesian juga lah, usah setan lah, malas babak belur setan. Tiap hari disalah-salahkan manusia. Ya, nafsu kita sendiri mengingkari pemberian Tuhan. Jadi alhamdulillah itu hakikatnya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmatnya. Nah, kalau diberi nikmat itu lalu kita mengucapkan terima kasih, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika diberi musibah, bisa sabar enggak? Iya, ya sabar ya lebar. Jadi sudah salah paham. Begini, nikmat Allah yang berlimpah ruah, yang tak terhitung. Hanya karena mobilmu hilang, 3 bulan kau marah-marah habis-habis. Nikmat yang sekian banyak kau lupakan semuanya. Betul nggak? Hampir semua orang begitu semua. Saya kasih Anda uang 1 miliar. Oke? Terus 100.000 diambil. Kamu kecewa. Sampai kamu lupa dapat uang 1 miliar. Hanya gara-gara 100.000 hilang. Masuk akal nggak? Mau nggak saya kasih kamu 1 triliun? 1
triliun. Saya minta 500 miliar. Saya minta 500 miliar. Jadi kamu dapat berapa itu? Dapat 100 miliar ya? Iya kan? Saya kasih 1 triliun. Soalnya kan 1000 miliar. Saya minta 900. Berarti kamu ada berapa sisanya? Gelem beli? Bener. Ini kan lucu. Dikasih rezeki sekian puluh juta setelah panen. Lalu diminta 10% buat zakat. Keluar enggak? Itu kan persoalannya. Jadi dikasih 1 miliar, saya minta 900 juta ya, 900 juta. Jadi masih dapat 100 juta. Mau nggak? Nggak mau kamunya, pengen KB. Kan irasional. Ini kan jadi persoalannya. Jadi gini aja lah, saya ngasih tahu. Kalau ada sesuatu hilang, nggak usah bersabarlah. Katakan, ya Allah, aku ikhlas ridho. Aku tidak minta uang yang hilang itu ditemukan kembali atau balik lagi, nggak usah. Saya minta gantinya aja deh, yang lebih bagus. Gitu aja kok. Supaya amalmu diterima dengan baik. Setiap berbuat baik, cobalah hilangkan keinginan dilihat orang. Apalagi kebaikanmu engkau ceritakan kepada orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika ada orang berbuat baik, silakan sanjunglah, apresiasi, berikan penghargaan. Tapi ketika engkau berbuat kebaikan, jangan kau ceritakan kepada siapapun, karena itu sangat menyebalkan. Kita jadi nggak senang orang yang menceritakan kehebatan dirinya. Memang enak. Beli kieng rokan ya. Menurut saya enggak. Ya ini psikologi ya, psikologi sanjungan ya. Kita mesti paham. Nah, penyakit yang paling inti di dalam mengharapkan pujian orang lain itu dalam aplikasi penyakit ria, kepengen diketahui orang lain. Sodako nunggu kalau banyak orang, ya kan? Bawa wartawannya 4, baru diekspos di surat kabar. Dia tampilkan kebaikan-kebaikannya. Ya, ini fenomena sehari-hari. Ya, kalau isunya itu dia lagi meraup suara untuk pemilihan supaya dia terpilih, ya memang begitu caranya. Ya rugi deh kalau diem-diem mah. Ya dong, niatnya gak tukukin makin ke. Tuku apa? Tuku suara. Ya iya, sengaja dikumpulin. Majelis istighosah, majelis zikir, Fajrul Islam dikumpulin. Ya kan wartawan nih. Lagi ini saya bangunkan ini ya, nanti dibangunkan foto segala macam. Itu kampanye, ya memang begitu. Ya kan? Tidak terpikir ingin mendapatkan imbalan di akhirat. Tidak ada pengen ridha Allah. Dia pengen dapat jabatan, kan begitu. Ya sudah, nol itu masalah selesai. Jangan berharap. Dan itu bukan kebaikan. Kalau kamu ngasih cewek cantik uang 5 juta, sedekah bukan? Apa Rane? Sawer. Nah, ketika engkau terus ikhlas ya untuk berbuat baik, menolong orang lain dan betul-betul lillahi ta'ala, coba yang murni. Jangan ada keinginan kepengen dilihat orang. Nunggu ngasihnya kalau sudah tamu banyak, niki kecil, nah 5 juta. Wah, semoga orang pada kagum semuanya. Kitanya merasa senang dikagumi orang tuh. Bukan main, lagi resesi ekonomi seperti ini, susah makan, kok dia ngelontorkan uang 5 juta nyumbang orang.
luar biasa, seneng kan? Berdesir darahnya tuh, iya. Substansinya nggak ada. Hilangkan itu semuanya, karena di situ ada high treason, pengkhianatan besar kepada Tuhanmu. Di mana letak pengkhianatannya? Satu, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Engkau hanya dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan untuk menyampaikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Kamu mengklaim itu sebagai kebaikanmu, jahat nggak? Kalau saya nyuruh Kang Jaul, ini tolong kasihkan sama teman kamu tuh, Dokter Ali, ya kan, 1 juta. Dia bilang, ini kamu saya kasih 1 juta. Dia sembunyikan nama saya, berkhianat tuh nggak? Oke, saya urai nih satu penyakit ini biar paham. Oke, kemudian lagi bahwa Allah kan mengatakan apapun semua yang kau lakukan, kami memantau, kami mengetahui gerak-gerik hatimu, kami tahu semuanya. Kebaikanmu sebesar atom pun kami catat semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kami tahu semua. Kami yang menyaksikan, kata Allah. Nah, ketika engkau berbuat baik, minta disaksikan oleh orang lain, tidak merasa cukup Allah sebagai saksi, Anda siapa? Kau sepelekan Tuhanmu, kesaksiannya tidak ada artinya, perlu kesaksian manusia. Khianat enggak? Nah, ini kalau kita kupas Rian ini nggak bisa habis. Iya, jadi selama ini kita perlu ada pendalaman, kita berpikir analisis ke dalam semuanya. Jangan terlalu sering mudah melebar, nanti kita nggak pinter-pinter nanti. Iya. Akhirnya tiap hari ngajinya ngaji ganjaran melulu. Ceritanya sorga, neraka, bidadari, lah otak sorga. Nggak paham-paham. Sampai akhirnya memastikan dirinya pasti masuk yang tidak sama dengan gue, neraka semuanya. Bisa terjadi. Itulah makanya perlu perenungan-perenungan. Makanya majelis zikir Fajrul Islam ini juga perlu. Toh seminggu sekali, apa sih ruginya? Dan juga kedamaian itu, kebahagiaan itu, engkau sendiri yang merasakannya kok. Iya, nyaman, banyak teman, sering ketemu. Kebahagiaan ketemu teman itu luar biasa loh. Tolong perhatikan bahwa teman adalah kekayaan di dunia yang sangat besar artinya. Kita hidup ini harus banyak teman. Jangan banyak musuh, tapi musuh tetap aja ada. Iya, ya tapi kalau 100 teman musuhnya 2 ya sudah hebat lah. Ya kan, jangan sampai temannya 2 musuhnya 100. Ya, kenapa? Karena teman itu juga sumber rezeki kita. Sehari-hari kita rezeki itu dari kantong-kantong teman kok. Bukan turun dari langit. Duitnya pluk gitu, kan begitu. Betul nggak? Yang siram pengen nyalanku jalan ke bature, si nyoblos apa? Buka warungan nggak punya teman, yang beli siapa? Itulah. Nah, ini salah satu ketika Anda sudah tidak gila hormat, Anda akan disenangi orang. Percaya nggak? Semakin Anda merendahkan diri, tidak pernah menceritakan kehebatan-kehebatanmu, engkau akan dirindukan orang. Temanmu banyak, rezekimu banyak, makannya lahap, tidurnya lahap, rezekinya banyak. Apalagi dengan demikian Anda sudah bisa membangun sorga di dalam hatimu sendiri. Makasih, gitu aja. Kekasih, sampaikan